Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Kita masih di bab tentang uzur, ya, salatnya, udurnya orang yang sakit dan safar. Dan kali ini kita masuk di mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, yaitu al-halatul lati yajibu 'alal musafir fiha itmamus shalah. Itu tentang kondisi-kondisi yang mewajibkan musafir untuk menyempurnakan salat. Hunaka suwarun wa halatun tustasna min jawazil qasri fis safar minha. Maka di sana ada gambaran, ya, ada gambaran-gambaran dan kondisi-kondisi yang dikecualikan dari bolehnya mengqasar di dalam safar. Itu diantaranya yang pertama adalah ida i'tamal musafiru bimuqimin, yaitu apabila seorang musafir bermakmum kepada imam yang di tempat tersebut, ya, yang sedang mukim, maka wayalzamuhul itmam, maka wajib baginya untuk apa? Bermakmum, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, seorang imam dijadikan untuk diikuti. Waliqauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma lamma su'ila anil itmami khalfal mukim. Ya, ketika ditanya, ya, tentang itmam, ya, tentang mengikuti salat, ya, di belakang orang yang mukim, maka kata beliau, tilka sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam. Hal itu merupakan sunnahnya Abil Qasim, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ida i'tama biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqimun, yaitu apabila bermakmum dengan orang yang ragu padanya apakah dia seorang musafir, apakah dia seorang yang mukim. Faida dakhala fis salati khalfal imam wa la yadri ahwa musafirun aw mukimun. Ya, apabila, ya, telah masuk salat di belakang imam, kemudian ia tidak mengetahui apakah dia seorang musafir, apakah dia seorang yang mukim, ka'an yakuna fil matori wa nahwihi. Itu seperti ketika seorang di bandara atau yang semisalnya, ya, fa innahu yalzamuhul itmam, ya, maka wajib baginya untuk apa? Untuk itmam, yaitu untuk menyempurnakan. Li'annal qasra, ya, la budda lahu min niyatin jazimah amma ma'at taraddudi fa innahu yatimmu. Ya, karena qasar, ya, semestinya baginya, ya, diniatkan dengan pasti. Adapun, ya, ketika seorang
disertai dengan kebingungan, maka hendaknya ia menyempurnakannya. Kemudian yang ketiga yaitu idza dzaqara salatu hadri fi safar, itu apabila seorang dalam safarnya ia mengingat salatnya ketika apa? Hadir, maksudnya adalah ketika mukim. Yaitu karajuli musafirin wa fi asna'is safarihi tadakkara annahu salat dukhra fi baladihi bi ghairi wudu'i au tadakkara salata faitatan fil hadri. Itu seperti orang yang musafir, kemudian di dalam pertengahan safarnya ia ingat bahwasanya ketika ia salat duhur di tempatnya atau di negaranya, ternyata ia belum wudu, atau ia mengingat salat yang terlewat ya ketika mukim, maka huna yalzamuhu an yusalliyaha tamatan, maka hendaknya ia wajib apa? Untuk salat, menyempurnakan salat. Ya, dikali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama anis salati au nasiyaha, atau dia ingat, fal yusalliha idza dzakaraha. Jadi siapa yang tidur ketika waktu sholat atau dia lupa, maka sholatlah apabila dia ingat, yakni yusalliha kama hiya, yaitu dia sholat sebagaimana dia. Wa li anna hadhihi sholata lazamathu tamatan fayajibu alaihi qada'uha tamatan. Oleh karenanya dalam salat ini maka wajib untuk menyempurnakan, dan wajib pula baginya untuk mengqada secara sempurna. Jadi ketika seorang lupa atau tertidur kemudian ia ingat di waktu yang lain, maka hendaknya ia mengqadanya, yaitu mengerjakan salat tersebut secara sempurna. Kemudian yang keempat, idza ahramal musafiru bis salati yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha, yaitu apabila seorang musafir bertakbiratul ihram ya untuk satu salat misalkan, maka yang wajib ia untuk menyempurnakannya, kemudian ternyata salat itu rusak ya, maka wa'adaha, hendaknya ia mengulangnya. Ka'an yusalliyal musafiru khalfa muqimin wa yalzamuhu fi hadhihi halatil itmam. Itu seperti seorang musafir yang sholat di belakang orang yang mukim, maka wajib baginya dalam keadaan demikian untuk menyempurnakannya. Fa idza fasadat alaihi hadhihi shalah, namun apabila salatnya ternyata rusak ya, summa a'adaha, maka hendaknya ia mengulangnya. Lazimahu i'adatuha tamatan, dan wajib untuk mengulangnya secara sempurna. Li'annaha i'adatu lis-salati wajibatul itmam, karena ya mengulangnya di dalam salat wajib ya, karena salat tersebut ya ketika diulang ya disolati wajibah, termasuk salat yang wajib yang harus
sempurnakan. Kemudian yang kelima, idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil listitana, yaitu apabila seorang musafir meniatkan untuk mukim secara mutlak atau ia ingin menjadi warga negara atau penduduk setempat. Maka idza nawal musafirul iqamatal mutlaqah fil baladil ladzi safara ilaihi duna an yuqayyida dzalika bi zamani muayyin aw amali muayyin, ya, maka bila ia seorang musafir yang meniatkan untuk mukim secara mutlak, ya, di dalam suatu negara misalkan atau suatu tempat yang jauh dari rumah misalkan, yang ia safar menuju kepadanya tanpa ada batas dalam safar tersebut, yaitu dengan waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, ya, wa kadzalika idana wa ittakhadha hadhil balad wadnan lahu, dan begitu juga apabila ia meniatkan untuk menjadi warga negara atau sebagai tempat tinggalnya, fa innahu yalzamahu itmamus shalah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan salatnya. Li'annahu qadin qata'a hukmus safari fi haqqihi, ya, dikarenakan karena sudah terputus hukum safarnya fi haqqihi, ya, yaitu pada haknya atau pada yang sebenarnya. Fa idza qayyada as-safara bisamanin muayyinin yantahi, namun apabila, ya, dibatasi safarnya dengan waktu tertentu yang menyebabkan waktu tersebut habis masanya, au amilayan qadiya, atau pekerjaan yang sudah habis waktunya, nah, fa innahu musafirun yuqassirus shalah, maka sungguhnya seorang musafir ia mengqasar salatnya. Jadi di dalam safar ternyata ada adab dan tata cara apakah dia harus mengerjakan qasar secara mutlak atau dibatasi. Dan ini adalah pentingnya belajar fikih agar kita mengetahui bagaimana tata cara yang mengetahui, yaitu ketika safar tentunya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.